Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok B sebagai kelompok penanggap yang beranggotakan saya Valentin BP 18 10 53 20 17, Arif Gunawan BP 18 10 53 20 40, dan Nafa Alwanda BP 18 10 53 20 58 akan memberikan critical review terhadap kelompok H dalam materi pemanfaatan insentif pajak. Berdasarkan pengertian dari insentif pajak itu, tidak ada definisi yang diterima secara universal tentang pengertian dari insentif pajak. Namun, menurut Del Chua, keuntungan atau benefit atas penerapan suatu kebijakan insentif pajak harus dijustifikasi terhadap biaya pemberlakuannya dan efeknya bagi kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif pengusaha, kebijakan insentif pajak merupakan hal yang diharapkan dimanapun mereka berada, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dengan adanya insentif pajak, maka keuntungan wajib pajak atau pengusaha sebagai pelaku ekonomi bisa menjadi lebih besar. Insentif pajak ini sendiri merupakan salah satu faktor yang diharapkan dapat mendorong ke arah kondisi iklim investasi yang kondusif untuk melancarkan gerak lajunya roda perekonomian sebuah negara. Insentif pajak yang diberikan bisa berupa pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak, sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang. Pemberian insentif pajak ini pun merupakan suatu kebijakan pemerintah dari fungsinya yaitu reguleran pajak. Oleh karena itu, pilihan untuk memformulasikan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya. Selain memiliki dampak positif, dampak negatif dari insentif pajak ini yaitu kurangnya konsep keadilan, di mana insentif pajak tidak diberlakukan bagi seluruh wajib pajak, melainkan hanya kepada sejumlah wajib pajak yang masuk dalam kategori pemberian insentif. Sehingga pemberian insentif ini mengesampingkan konsep keadilan. Klasifikasi insentif pajak menurut David Holland dan Richard J. Van. Menurut mereka, klasifikasi insentif pajak terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama tax holiday, di mana secara umum wajib pajak diberi hak pembebasan pembayaran pajak untuk suatu periode tertentu. Yang kedua, investment allowance and tax credits, yang secara umum berupa pengurang basis pengenaan pajak atau kredit pajak yang jumlahnya dihitung atas suatu formula berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan. Yang ketiga, timing differences, berupa perbedaan waktu antara ketentuan perhitungan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Umumnya, dalam bentuk ketentuan terhadap percepatan pengakuan biaya atau acceleration of deduction dan penundaan pencatatan penghasilan atau deferral of the recognition of income. Yang keempat, tax rate deduction, yaitu pengurang tarif pajak dari suatu jumlah atau persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tarif di bawahnya. Yang kelima, administrative discretion, yang memerlukan proses administrasi selektif untuk mendapatkannya karena terkait dengan pemenuhan kriteria yang menjadi persyaratan. Insentif pajak di Indonesia. Insentif pajak di Indonesia secara garis besar terdapat 2 jenis, yaitu tax holiday yang diatur oleh PMK nomor 130 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pengurang pajak penghasilan badan dan tax allowance yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Tax holiday terdapat dalam bab 2 mengenai subjek dan jenis fasilitas pasal 2 ayat 1-6, di mana ayat 1-nya berisi tentang wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat
memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan. Yang kedua, nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit sebesar 100 miliar rupiah. Yang ketiga, pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksudkan diberikan sebesar yang pertama 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dengan nilai paling sedikit 500 miliar rupiah. Atau yang kedua, sebesar 50% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal dengan nilai paling sedikit 100 miliar rupiah dan paling banyak kurang dari 500 miliar rupiah. Jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3, huruf A diberikan untuk 5 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit 500 miliar rupiah dan kurang dari 1 triliun rupiah. 7 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit 1 triliun rupiah dan kurang dari 5 triliun rupiah. 10 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit 5 triliun rupiah dan kurang dari 15 triliun rupiah. 15 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit 15 triliun rupiah dan kurang dari 30 triliun rupiah. Dan 20 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit 30 triliun rupiah. Selanjutnya, pada ayat 5, jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya, yaitu diberikan untuk 5 tahun pajak. Pada ayat ke-6, setelah jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 atau ayat 5 berakhir, wajib pajak diberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% dari pajak penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 huruf A atau 25% dari pajak penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya dan untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 huruf B. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tax allowance pasal 31A. Pasal 31A ini berbunyi kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk yang pertama itu pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dalam jumlah penanaman yang dilakukan. Yang kedua itu penyusutan amortisasi yang dipercepat. Yang ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Dan pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. Selanjutnya itu fasilitas atau intensif di bidang PPN. PPN tidak dipungut baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, contohnya atas penyerahan aftur untuk kepentingan penerbangan internasional, atas impor barang untuk mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, atas proyek pemerintahan yang dibiayai dana hibah dan dana pinjaman lunak luar negeri. PPN dibebaskan baik sementara waktu atau selamanya untuk yang pertama, kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pembayaran. Yang kedua, penyerahan BKP atau JKP tertentu. Yang ketiga, impor BKP tertentu. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak terwujud tertentu di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP tertentu di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, tujuan pemberian fasilitas pajak pada investor. Secara umum, tujuan pemberian fasilitas pajakan tax holiday, tax allowance, dan yang lainnya adalah untuk menarik penanaman modal. Di Indonesia sendiri, penanaman modal sangat dibutuhkan agar meningkatkan perekonomian negara.
karena saat ini Indonesia memiliki keterbatasan teknologi dan modal untuk mengolah sumber daya alam yang potensial. Selanjutnya, dampak pemberian fasilitas pajak ini ada dua. Yang pertama itu pendapatan negara dan lapangan pekerjaan. Wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang-bidang usaha tertentu atau di bidang-bidang usaha tertentu di daerah tertentu, serta memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu berhak mendapat fasilitas pajak penghasilan. Fasilitas ini tersedia untuk 166 bidang usaha dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan untuk 17 KBLI di berbagai wilayah sesuai lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 yang berupa fasilitas pajak penghasilan yang dimaksud. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama melalui pembebanan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Yang kedua itu penyusutan dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal. Yang ketiga, tarif pajak penghasilan sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang keempat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada kebijakan insentif selama masa pandemi. Ada 6 pokok ketentuan insentif pajak yang diberikan. Pertama itu insentif pajak penghasilan PPH pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Yang kedua, insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga, insentif PPH final untuk jasa konstruksi. Yang keempat, insentif PPH pasal 22 impor. Yang kelima, insentif angsuran PPH pasal 25. Yang keenam, insentif pajak pertama. Baiklah, mengenai beberapa insentif pajak yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021 yang dijelaskan oleh kelompok penyaji, ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan, yaitunya pertama, insentif pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, insentif yang ditanggung oleh pemerintah. PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah untuk masa pajak April 2020 sampai Desember 2020. Insentif ini hanya berlaku untuk pegawai dengan kriteria tertentu, diantaranya yaitu memiliki NPWP dan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Kedua, insentif bebas dari pemotongan. Bebas dari pemotongan PPH pasal 21 juga diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Tapi jenis insentif bebas PPH 21 ini bukan berlaku buat karyawan. WP yang berhak memanfaatkan insentif bebas pemotongan PPH 21 atas jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 akan diberikan surat keterangan bebas pemotongan PPH pasal 21. Selanjutnya, insentif pajak UMKM. WP yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan menyetorkan PPH final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut mendapatkan insentif PPH final ditanggung oleh pemerintah. PPH final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jika pelaku UMKM melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak melakukan pemungutan PPH pasal 22 impor. Selanjutnya, insentif PPH final jasa konstruksi. Pada PMK nomor 9 garing PMK titik 03 garing 2021 terdapat insentif baru untuk PPH final jasa konstruksi. Insentif ini diberikan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPH yang bersifat final. Penerima penghasilan adalah WP penerima P3 TGAI ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian. PPH final ini harus dilunasi dengan cara yang pertama dipotong oleh pengguna jasa saat pembayaran, yang mana pengguna jasa adalah pihak pemotong pajak. Yang kedua, disetor sendiri oleh penyedia jasa, yang mana bukan merupakan pemotong pajak. Selanjutnya, insentif PPH pasal 22 impor. Pemerintah membebaskan PPH pasal 22 impor pada WP yang pertama memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam lampiran PMK 9 garing 2021, telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau telah mendapatkan izin penyelenggara
kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Adapun pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor tersebut berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. Pembebasan ini diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh 22 impor dan berlaku sejak tanggal surat tersebut diterbitkan. Apabila sudah mendapatkan pembebasan, WP harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, insentif angsuran PPh pasal 25. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya tertuang, yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021. WP yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini harus menyampaikan laporan realisasi setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, insentif pajak 2021 PPN ditanggung pemerintah. Pertama, bentuk insentif. Pengusaha kena pajak atau PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021. Dengan ketentuan, PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Kedua, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah dan PKP memiliki klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam lampiran PMK 9/2021. Fasilitas D atau izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian surat pemberitahuan lebih bayar restitusi. Selanjutnya, dampak negatif insentif pajak. Ada yang kami tambahkan sedikit mengenai dampak negatif insentif pajak ini. Yang pertama, menurunkan penerimaan. Insentif mempunyai efek menurunkan penerimaan pajak sekaligus akan menambah utang pemerintah. Namun, jaminan kesehatan dan ekonomi masyarakat jauh lebih penting. Insentif ini akan membantu cash flow wajib pajak yang tertekan karena terdampak krisis. Di samping itu, pemerintah terus berusaha mencari terobosan baru yang mendukung tercapainya penerimaan pajak tahun selanjutnya. Sumber penerimaan negara saat ini lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pembiayaan belanja negara atau APBN. Tambah lagi, pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian, Kemenkeu harus memperhatikan risiko terjadinya penurunan tax ratio pada tahun berikutnya dalam melakukan relaksasi perpajakan agar penerimaan pajak dapat berkelanjutan. Yang kedua, penstabil otomatis. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu sebagai institusi pemerintah yang berperan dalam penerapan kebijakan fiskal berupaya agar kebijakan fiskal di Indonesia memiliki responsibilitas, efektivitas, dan efisiensi yang tinggi serta berkelanjutan. Kebijakan penstabil otomatis yang dikeluarkan oleh pemerintah diduga ampuh untuk memperkecil kegagalan stabilisasi ekonomi karena ketidakpastian waktu. Penstabil otomatis tersebut adalah penerbitan kebijakan fiskal berupa insentif pajak. Sampai sekarang, pemerintah telah mengeluarkan lebih dari satu paket kebijakan insentif pajak untuk mengantisipasi dampak buruk dari guncangan yang dimunculkan oleh pandemi COVID-19 ini. Pada fase awal pandemi di tanah air, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak bagi WP yang terdampak COVID. Selanjutnya, dampak jangka panjang. Insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah memang terkesan membantu sektor industri dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya pada masa pandemi ini. Namun, dampak jangka panjang dari kebijakan insentif pajak tersebut bisa dibilang tidak menguntungkan masyarakat. Pemotongan pajak di satu sisi memberikan efek yang mampu mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Masyarakat akan meningkatkan permintaannya terhadap barang dan jasa, sehingga produksi dari barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan dan memungkinkan untuk memperbesar penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain juga mengurangi tabungan nasional.
Turunnya tabungan nasional memicu naiknya tingkat suku bunga. Saat tingkat suku bunga mengalami kenaikan, maka tingkat investasi akan mengalami penurunan. Tingkat investasi yang rendah merupakan mimpi buruk bagi Indonesia, di mana investasi yang rendah akan berdampak pada rendahnya persediaan modal dan persediaan output. Jika kondisi tersebut sampai terjadi, maka konsumsi akan berkurang dan kesejahteraan ekonomi akan menurun. Kembali pada kondisi tabungan nasional yang menurun dari sisi ekonomi global. Saat tabungan nasional menurun, orang-orang akan tergerak untuk mendanai investasi dengan meminjam dana dari luar negeri sehingga akan menyebabkan terjadinya defisit perdagangan. Negara secara tidak langsung menjadi berutang pada negara-negara asing sehingga utang luar negeri menjadi lebih besar. Selanjutnya, menambah utang. Kondisi defisit anggaran negara memang menyulitkan pemerintah untuk menolong masyarakat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menutupi penurunan penerimaan yang bersumber dari pajak akibat kebijakan insentif pajak adalah dengan meningkatkan utang negara. Kebijakan utang terkesan mudah untuk dilakukan, tapi sebenarnya pemerintah harus benar-benar telah mempertimbangkan cost dan benefit dari utang secara prudent. Jangan sampai pembiayaan utang menjadi lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima oleh negara. Jikapun harus menambah utang pada masa krisis ekonomi seperti saat ini, ada baiknya jika utang tersebut dialokasikan pada kegiatan belanja negara yang sifatnya segera seperti penyediaan fasilitas kesehatan, ketahanan pangan, kegiatan produktif. Hal tersebut akan lebih bijak ketimbang menggunakan utang untuk menutupi kebijakan insentif pajak. Penggunaan utang untuk kegiatan produktif dengan pembiayaan yang efisien dan risiko rendah akan meningkatkan beban utang warisan kepada generasi mendatang. Sekian penyampaian materi critical review oleh kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.